Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi faktor manusia yang berhubungan dengan IMK. Perkenalkan, nama saya Rifka Aulia Putri dan teman-teman saya Diki Rahmadana Putra, Chania Putrialti, Kenny Ceria Putri, Rahmi Wiatri, dan Olga Angelik Mayendri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang faktor manusia yang berhubungan dengan IMK. Faktor yang paling penting dalam interaksi manusia dan komputer adalah manusia. Karena manusia sebagai pembuat dan pengguna sangatlah diutamakan. Faktor manusia dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Untuk membuat keseimbangan antara model sistem komputer dan manusia sebagai pengguna, maka perancangan sistem juga harus memodelkan manusia dengan cara yang sama. Hal ini tidak mudah karena manusia lebih susah untuk diprediksi, kurang konsisten, dan kurang deterministik dibandingkan dengan komputer. Secara umum, perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer dapat dilihat pada tabel 2.1. Ada beberapa aspek faktor manusia dalam melakukan interaksi dengan komputer, di antaranya adalah sebagai berikut. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Materi yang akan dibacakan selanjutnya oleh Diki. Kepada Diki kami persilahkan. Baiklah, yang pertama itu penglihatan atau mata. Beberapa ahli berpendapat bahwa mata manusia terutama digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua objek, baik itu 3 dimensi maupun 2 dimensi. Sedangkan dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, mata kita dipaksa untuk dapat mengerti terhadap objek yang ada pada layar komputer tersebut, yaitu objek 2 dimensi. Harus kita pahami sebagai objek 3 dimensi. Hal yang mempengaruhi mata dalam menangkap sebuah informasi dengan melihat. Yang pertama ada luminance atau luminance. Luminance adalah cahaya yang dipantulkan dari permukaan atau suatu objek, dan ini dinyatakan dalam jendela atau lilin atau meter persegi. Semakin besar luminance suatu objek, maka detil objek yang dapat dilihat juga semakin besar. Diameter pupil atau bola mata akan mengecil sehingga fokus pada dan juga bertambah. Hal yang dapat terjadi pada lensa kamera pada saat pengaturan fokus. Bertambahnya nilai luminance akan meningkatkan mata bertambah sensitif terhadap kedipan. Yang kedua itu ada kontras. Kontras dalam terminologi yang masih berupa dugaan menjelaskan hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek atau emisi cahaya objek dengan cahaya yang dikeluarkan oleh latar belakangnya. Baiklah, saya Chania Putrialti, NPM 19.1007 akan membacakan tentang pendengaran. Pendengaran berkaitan dengan suara dan telinga kita. Maksud dari suara itu, suara yang dihasilkan oleh komputer. Dengan pendengaran, informasi yang diterima oleh mata akan lebih lengkap dan akurat. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi suara ini dapat dijadikan sebagai salah satu penyampaian informasi. Akan tetapi, hal itu dapat menjadikan manusia cepat bosan sehingga penggunaan suara dalam antarmuka pada pemikiran khusus dan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kenny Ceria Putri. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi, yaitu sentuhan.
Sentuhan berkaitan dengan kulit manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan manusia melalui rabaan. Sentuhan memberikan umpan balik atas lingkungan dan juga indera kunci bagi mereka yang mempunyai kekurangan pada penglihatan. Sensitif sentuhan berhubungan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem, baik melalui inputan maupun media keluaran. Misalnya, keluhan pada saat menggunakan papan ketik yang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Untuk user yang sudah terbiasa menggunakan papan ketik atau keyboard, bisa mengetik huruf-huruf tanpa harus melihat keyboard karena user tersebut sudah tahu di mana jari-jarinya harus ditempatkan. Kemudian sentuhan pada mouse barangkali juga akan terasa nyaman seperti menyentuh tombol pada papan ketik, yaitu apabila kita merasakan sensasi sentuhan, sebab setiap mouse juga memiliki karakter yang berbeda. Ada yang sedikit saja kita gerakkan, pinternya sudah melakukan perpindahan, dan juga sebaliknya, ada yang harus kita gerakkan berkali-kali baru dia bisa berinteraksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat ada pemodelan sistem pengolahan. Manusia dalam interaksi manusia dan komputer dipandang sebagai sistem pemproses informasi, yaitu yang pertama, ada informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input atau output. Yang kedua, informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Yang keempat, banyak aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari telah menjadi otomatis. Yang kelima, kita dapat mengerjakan aktivitas tersebut tanpa harus berpikir. Sebagai contoh, aktivitas untuk membaca, menulis, berbicara dalam bahasa ibu, mengendarai sepeda, menggosok gigi, dan lain sebagainya. Yang keenam, seperti diketahui, semakin sering berlatih atau dikerjakan, performance kita akan meningkat ke tahap terampil dan otomatis. Yang ketujuh, dengan latihan rutin, proses kognitif juga dapat menjadi otomatis penuh. Proses kognitif otomatis diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada cepat membutuhkan perhatian minimum sehingga tidak terpengaruh oleh aktivitas lain. Yang kedua, tidak dapat diproses secara sadar atau sengaja. Yang ketiga, contoh untuk menunjukkan sifat proses kognitif otomatis adalah efek stroke. Sistem pemrosesan manusia merupakan sistem yang sangat kompleks, sulit dimengerti, dan tidak bisa diukur secara akurat atau disajikan secara utuh dalam suatu pemodelan. Pendekatan pemodelan dapat disajikan dan berisi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemrosesan persepsi atau perceptual processing. Yang kedua, pemrosesan intelektual atau kognitif atau intellectual or cognitive processing, dan kontrol motorik atau motor control. Yang ketiganya berhubungan dengan memori manusia. Dalam pengolahan informasi, ini dibagi 2, yaitu yang pertama, pengolahan secara sadar terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Yang kedua, pengolahan secara otomatis terjadi secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pengendalian motorik. Responden utama pada diri manusia adalah 2 buah tangan yang berisi 10 jari, 2 kaki, dan 1 suara. Pengendalian motorik pada diri manusia sebenarnya dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Contohnya, pengetikan 10 jari untuk mendapatkan 1000 huruf per menit barangkali kemampuan yang umum. Tetapi, ada yang mengetik dengan 2 jari kecepatan 400 huruf per menit barangkali sulit untuk dicapai. Pengendalian motorik ini mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Setiap tahapan pemrosesan aksi yang dilakukan manusia tersebut memerlukan waktu yang berbeda-beda, yang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Waktu reaksi atau reaction time tergantung pada jenis
stimulus yaitu visual atau pendengaran sekitar 200 meter per sekon. Yang kedua, auditory atau suara yaitu sekitar 150 meter per sekon, dan pain atau sakit yaitu sekitar 700 meter per sekon. Yang kedua, waktu pergerakan atau movement time tergantung pada usia. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menanggapi stimulus yaitu perbandingan antara waktu reaksi ditambah dengan waktu gerak. Sekian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.